Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama dari kelompok saya, yakni Anissa Fauzan, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Hajrah, yang terakhir ada Muhammad Anjas Natas. Susun atau membuat penulisan karya tulis ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran dalam bentuk tulisan dengan memenuhi kriteria dan etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, sebelum seseorang menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan, dia lebih dahulu harus mengetahui kriteria dan etika penyusunan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, untuk pengertian, karakteristik, manfaat, dan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah saya serahkan kepada teman saya, yaitu Hajrah, dan selanjutnya diikuti oleh Muhammad Rifki Anjas Natas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrah dari kelompok 9, ingin memaparkan materi tentang pengertian karya tulis ilmiah dan karakteristik karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Karya ilmiah juga merupakan laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang telah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sebagai suatu tulisan yang sistematis, karya ilmiah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mengacu kepada teori. Artinya, karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dan acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang ketiga, logis. Artinya, setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidik, dan diusut alasan-alasannya rasional dan dapat diterima oleh akal. Yang keempat, objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya. Yang kelima, sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku serta tertib. Yang keenam, sahih atau valid. Artinya, baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh, jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan, seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Yang ke-9, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Baik, berikut saya akan membacakan fungsi, tujuan, dan manfaat karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan peorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Berikutnya, tujuan karya tulis ilmiah.
Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadikan penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Berikutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pada dasarnya, karya ilmiah merupakan bentuk dokumentasi dan publikasi dari hasil pemikiran dan penelitian. Bila ditinjau dari segi bentuknya, karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis antara lain. Yang pertama, artikel. Artikel merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang paling sederhana dengan bahasan yang aktual dan umumnya kontroversial. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang pendek dibandingkan dengan karya ilmiah lainnya seperti laporan, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Biasanya makalah dibuat karena tugas, permintaan, atau keinginan sendiri untuk kemudian dibacakan di muka umum atau dimuat pada suatu media cetak. Yang ketiga, laporan. Laporan adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan. Yang keempat, proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian tidak jauh berbeda dengan penulisan laporan, kecuali pada bab hasil dan penutup. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain, meraih gelar sarjana langsung, observasi lapangan secara tidak langsung, atau studi kepustakaan. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Sekian dari tugas kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.